Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Rahasia asli. Terletak di inti terdalam dari area terlarang meteor abadi. Di dunia yang luas, gunung dan sungai sangat luas, dipenuhi dengan atmosfer kuno dan primitif. Area ini dipenuhi dengan banyak bahaya tabu. Ada hujan ringan peri terbang misterius, berkedip di celah ruang angkasa yang retak. Ada gumaman seperti dewa dan iblis, bergema di tanah tandus berdarah. Aduh! Maju! Kuil perunggu kuno dan megah tergantung di awan petir ungu di bawah langit. Suasana kacau tetap ada, guntur ungu dan transpirasi kilat, membuat candi perunggu semakin suci. Seperti tempat tinggal para dewa, di depan istana perunggu, seorang pria kurus berjongkok di sana. Dia memegang pisau perunggu pendek yang panjangnya hanya setengah kaki dan sedang berkonsentrasi pada manikur. Yang paling mencolok ada bekas luka di antara alisnya, diduga bekas luka pedang. Tuan Imam, wasiatmu telah tersampaikan. Burung pipit terbang, dan Kiao Shengsheng berdiri di kehampaan tidak jauh dari sana. Ya, Lingke berkata, penguji membuat Jinci menamparkan dirinya sendiri. Pria berjubah hitam itu terkejut dan tersenyum, ini bukan kecelakaan. Sebagai algojo, dia melanggar aturan dan menggertak orang lain, dan tidak mengizinkan orang untuk melawan. Tapi, dia hanya memiliki permintaan sekecil itu. Petik 2. Lingke berkata, tidak buruk. Pria berjubah gelap itu mengusap pipinya dan berkata dengan lembut, sepertinya kali ini aku berlebihan. Lingke berkata, apa maksud pendeta? Pria berjubah hitam berkata tanpa sadar, jika dia memintamu untuk membunuh Jinci, dia pasti takut, dan dia akan menggunakan kekuatanku untuk membasmi ancaman itu. Tapi dia tidak melakukannya. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa orang percobaan yang bertanggung jawab atas reinkarnasi ini harus memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang cukup untuk membersihkan Jinci, dan aku tidak perlu berdiri dan membela keadilan. Omong-omong, pria berjubah gelap itu menghela nafas pelan, aku tidak yakin, pria itu kemungkinan besar akan menyalahkanku karena usil. Sparrow. Ini hanya tamparan, dan Anda bisa memahaminya seperti ini. Imam itu bijaksana. Lingke memujinya. Hanya saja, suaranya acuh tak acuh, tanpa gejolak emosi. Kamu adalah burung pipit kecil yang berasal dari aturan Zoutian, dan kamu sangat bijaksana. Pria berjubah hitam itu tertawa dan mengutuk. Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu dan melambai, ayo pergi, itu bukan urusanmu. Burung pipit itu terbang dan terbang. Pada saat yang sama, terdengar suara langkah kaki yang tumpul dan berirama. Di depan istana perunggu, ada 99 anak tangga batu. Pada saat ini, sesosok sedang berjalan menaiki tangga batu. Yang sangat mencolok adalah bahwa di punggungnya ada kotak pedang berwarna merah darah. Aku tahu kamu yang lama akan datang. Di atas tangga batu, di depan istana perunggu, pria berjubah gelap itu mendengus dan langsung berkata, jika kamu berdebat, jangan buka mulutmu. Pria tua itu berkata dengan datar, aku tahu kamu tidak masuk akal, aku hanya ingin meminta penjelasan. Saat dia berbicara, dia terus berjalan, dan secara bertahap mendekat. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Orang tua itu berkata, 10 praktisi, 7 dirusak, dan Jinci, algojo, dipermalukan oleh Anda di depan umum dan dipermalukan, tidakkah Anda perlu memberi saya penjelasan? Jinci adalah algojo, tetapi diam-diam berkolusi dengan Wang Tiansu dan menggunakan aturan untuk menganiaya penguji. Aku tidak membunuhnya, tapi itu baik. Berbicara, dia berdiri, senyum di wajahnya memudar, dan berkata, saya tahu, mereka semua adalah bawahan Anda, tetapi aturan adalah aturan, tidak peduli siapa yang berani melangkahi, dia akan melakukannya. Dihukum. Suasana tiba-tiba menjadi tertekan. Pria tua itu berhenti di tangga batu, menatap pria berjubah gelap, dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua melakukan tugas mereka dan setia. Pria tua itu mengerutkan kening, dan ada sinar menakutkan di matanya, dan berkata, baiklah, jangan bicarakan ini,
Aku ingin tahu, apa yang ada di hatimu. Pria berjubah hitam itu bertanya, bagaimana menurutmu? Pria tua itu mencibir dan berkata, kamu harus tahu mengapa bencana terjadi di tanah air Miriat Dao pada awal zaman kuno, dan pada masa itu, Hong Tianzun dan yang lainnya bertempur melawan malapetaka ini. Banyak korban. Tapi saat itu, Kaisar Netherworld yang bertanggung jawab atas reinkarnasi di Netherworld tidak pernah berdiri untuk membantu. Omong-omong, alis lelaki tua itu menunjukkan sedikit kebencian. Kamu juga harus tahu bahwa tanah air segudang Dao adalah tempat kelahiran aturan Zhou Tian dari alam bintang Xuan Huang, dan itu adalah sumber leluhur dari segudang cara langit berbintang. Tapi hanya kurangnya aturan reinkarnasi yang membuat malapetaka itu menjadi peluang. Berbicara, dia memandang lelaki tua itu dan berkata-kata demi kata, baiklah, saya akan mengatakannya lagi, Kaisar Nether yang berdiri di awal, dan itu ditakdirkan untuk menjadi sulit untuk menghentikan pertandingan itu. Malapetaka? Pria tua itu mencibir, telingaku kapalan ketika mendengar kata-kata ini. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, dan segera merentangkan tangannya tanpa daya, dan berkata, lalu apa yang kamu inginkan? Orang tua itu berkata, sangat sederhana. Katakan apa yang benar-benar kamu pikirkan dalam hatimu, mengapa kamu ingin membantu penguji itu? Ingat, itu kebenaran. Pria berjubah hitam itu terdiam. Untuk waktu yang lama, dia menggosok pipinya dan berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, dari awal hingga akhir, saya bertindak sesuai dengan aturan Hong Tianzun. Pria tua itu mendengus. Jelas, jawaban ini mengecewakannya. Pria berjubah hitam itu menatap lelaki tua itu sejenak, dan berkata, merak tua, jika kamu percaya padaku, tunggu sebentar dan lihat kemana penguji bisa pergi pada akhirnya. Jangan lupa, ini adalah tingkat percobaan yang didirikan Hong Tianzun di awal, dan pada saat itu, Anda akan memahami beberapa kebenaran. Setelah jeda, dia berkata, sejujurnya, kebenaran itulah yang selalu ingin saya ketahui. Pria tua itu terdiam lama, dan berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di belakangnya, kotak pedang berwarna darah sangat menarik perhatian. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata, merak tua, sebaiknya kamu tidak main-main, kamu harus jelas, sebagai seorang pendeta, jika kamu mengambil tindakan tanpa izin. Saya tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan, tolong ingatkan saya. Pria tua itu pergi, dan suara serak dan acuh tak acuh terdengar di dunia ini. Pria berjubah hitam itu berhenti berbicara. Sampai sosok lelaki tua itu menghilang, lelaki berjubah gelap itu menghela nafas dan berbisik, kuharap begitu. Dia duduk di depan istana perunggu lagi, diam. Reruntuhan darah hitam. Ketika Sui bangun dari meditasi, seluruh tubuhnya meraung, lembut dan menembus, dan makna mendalam dari semua hukum berubah menjadi hujan rintik-rintik yang kabur, berlama-lama. Ketika basis kultivasi akhirnya kembali ke puncak kehidupan sebelumnya, Sui mengeluarkan perasaan puas. Kultivasinya telah ditingkatkan ke tingkat harmoni yang mendalam. Namun, Taoismenya saat ini tidak sebanding dengan kehidupan sebelumnya. Inilah manfaat reinkarnasi, yang unik di dunia, cukup untuk membuat orang-orang tua di kedalaman langit berbintang benar-benar gila. Sui berbisik. Reinkarnasi dapat menebus penyesalan masa lalu dan mencari jalan yang lebih tinggi. Ini saja sudah tabu, dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan cara lain. Selanjutnya, saatnya bersiap untuk Dao Realm King Realm. Sui diam-diam berkata, dia sudah memiliki pengalaman kehidupan Guanzu sebelumnya, dan dia sangat jelas bahwa ketika Guanzu berada di ranah pembuktian dunia, dia memang meninggalkan penyesalan. Dan penyesalan ini membuat tuannya menjadi batu sandungan ketika dia mencapai ujung jalan menuju langit. Lagi pula, ada kekurangan jalan. Jalan menuju surga. Sui sangat yakin akan hal ini. Pada awalnya, sosok di Sungai Panjang Takdir dengan jelas mengatakan bahwa kekuatan makna mendalam dari Xuanzu dapat memainkan efek magis yang tak terukur ketika melangkah ke alam kehidupan yang sama. Sui telah melihat kengerian makna mendalam Xuanzu. Jadi dia secara alami yakin. Sui mengeluarkan sepanci anggur dan meminumnya dengan gembira.
bereinkarnasi dan dibangun kembali sejauh ini, dan hari ini saya akan memasuki ranah kaisar. Namun, pengalaman dan kognisinya sudah berbeda dari kehidupan sebelumnya. Satu-satunya yang konstan adalah hatinya yang teguh. Saat kamu bergerak, hatimu seperti ujung yang tajam. Tanpa berpikir lebih jauh, Su Yi bangkit dari tanah dengan santai, membersihkan pakaiannya, dan berjalan keluar dari kuil Tao. Dia memutuskan untuk pergi ke kedalaman area terlarang Xianyun hari ini. Di luar kuil Tao. Mengetahui bahwa Su Yi berencana untuk pergi ke kedalaman area terlarang Xianya sendirian, Kaisar Iblis Tianyao tidak dapat menahan perasaan cemas. Matanya yang menawan melebar, dan dia mengucapkan setiap kata, bahkan jika aku mati, aku akan bertindak denganmu kali ini. Meng Changyun juga buru-buru berkata, Tuan, Xiao Lao tidak takut mati. Su Yi menggosok alisnya. Dia telah memberitahu mereka berdua bahwa kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran algojo yang dipimpin oleh Jin Qi. Selain itu, burung pipit pernah berkata bahwa tidak ada aturan di kedalaman area terlarang meteor abadi. Ini berarti mereka yang menjalankan hukuman dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa takut akan hukuman. Rekan Taois, Anda memiliki 18 buah ordo kuning mendalam. Setelah memasuki tempat rahasia asli, Anda dapat memasuki jalan percobaan kapan saja, dan Anda tidak perlu khawatir terhalang dan diganggu oleh para algojo. Fairy Crane mengingatkan, selain itu, rekan Tao Tianyao telah disetujui oleh saya. Setelah dia memasuki tempat rahasia asli, dia juga bisa langsung masuk ke level. Hati Su Yi tergerak, jika demikian, itu akan relatif aman. Senior, bisakah saya mendapatkan persetujuan Anda? Meng Changyun memandang Bangau Peri dengan penuh harap. Tidak. Fairy Crane menolak secara langsung, aku berkata, potensimu tidak cukup. Bahkan jika kamu melewati penghalang, kamu tidak akan pergi terlalu jauh. Meng Changyun. Di hadapan Bangau Peri, hanya dia yang ada di alam raja. Namun, dia dianggap kurang potensial. Ini terlalu mengejutkan. Su Yi memandang Meng Changyun dan berkata, apakah kamu benar-benar takut mati? Meng Changyun berkata tanpa ragu, jangan takut. Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkan 18 keping Xuan Huangling, berkata, aku akan memberimu kesempatan ini, jangan sia-siakan. Meng Changyun tertegun sejenak, seolah tersanjung, dan tergagap, Tuan, ini terlalu berharga, sedikit tua. Ini hanya kesempatan untuk menembus level, itu sepadan dengan semua keributan. Di masa depan, lihat lebih jauh. Su Yi ditegur. Meng Changyun merasa malu, membungkuk dalam-dalam dan memberi hormat, dan berkata, orang tua kecil diajari. Saya akan memenuhi harapan orang dewasa di masa depan. Su Yi mengeluarkan peta kulit binatang dan menyerahkannya kepada Fairy Crane, rekan Taois, lihat peta rahasia ini. Fairy Crane melihatnya sedikit dan berkata, ini pasti ditinggalkan oleh seorang penguji yang memasuki area terlarang Immortal Fall sejak lama. Deskripsi kedalaman area terlarang memiliki masalah besar. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, tolong beritahu saya. Bangau Peri berkata, kedalaman daerah terlarang air terjun abadi adalah tempat rahasia asli. Jika 18 keping Ordo Xuan Huang tidak dikumpulkan, atau disetujui oleh mereka yang memegang perintah, hampir tidak ada yang bisa bertahan hidup. Adapun Raja Kerajaan Dongyu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang meteorit abadi. Omong-omong, Bangau Peri berkata, alasannya juga sangat sederhana, aturan Zhou Tian dari daerah terlarang kejatuhan abadi akan membunuh semua raja asing dari alam gua. Hati Su Yi tergerak, dan dia berkata, menargetkan raja asing kerajaan Dongyu? Mungkinkah dalam beberapa tahun terakhir, ada raja kerajaan Dongyu yang mencoba untuk masuk ke area terlarang meteorit abadi? Fairy Crane mengangguk dan berkata, itu adalah awal dari zaman kuno. Pada saat itu, alam bintang Xuan Huang sangat cerah dan makmur, dan dianggap sebagai 4 leluhur dari alam 100 bintang. Di wilayah Dongxuan, salah satu tempat. Di era itu, banyak pria kuat dari alam bintang lain datang ke sini karena ketenaran mereka, hanya untuk mencari jalan yang lebih tinggi di alam bintang Xuan Huang. Di antara mereka, ada beberapa raja gua. Pada saat itu, ada sekelompok tokoh mitos seperti Hong Tianzun duduk di kota,
dan raja-raja dari alam bintang lain tidak berani membuat kesalahan. Omong-omong, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram, dan dia menghela nafas, tetapi dengan bencana misterius itu, semua yang terjadi di masa lalu benar-benar hilang. Su Yi sedikit mengangguk. Hal-hal ini terlalu jauh, dipisahkan oleh tahun-tahun tanpa akhir, bahkan dalam ingatan penonton, mereka tidak memahaminya. Berhati-hatilah bahwa bencana itu terjadi sebelum kekekalan. Waktu sejak zaman kuno telah berlalu lebih dari 100.000 tahun. Dapat dibayangkan bahwa periode paling indah dan makmur di wilayah bintang Xuan Huang jauh lebih lama daripada periode kuno. Dari mana asal mula bencana itu? Su Yi bertanya. Dahulu kala, dia telah mengetahui bahwa dengan pecahnya malapetaka itulah aturan Zhou Tian dari alam bintang Xuan Huang dihancurkan, dan tahun-tahun terakhir serta sejarah sepenuhnya dimusnahkan, bahkan jalan ke langit telah dipecah dengan itu. Fairy Crane berkata, saya tidak tahu, tetapi sejauh yang saya tahu, jejak bencana itu masih di kedalaman tempat rahasia asli. Dikabarkan bahwa bencana itu berasal dari sepotong yang bukan milik tempat ini. Senjata terlarang zaman ini. Mata Su Yi sedikit menyipit. Bencana sebenarnya terkait dengan senjata pembunuh yang bukan milik era ini? Ini mengerikan. Setelah mengobrol sebentar, dan bertanya tentang pergi ke tempat rahasia aslinya, Su Yi pergi bersama Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun. Demi keamanan, ia menempatkan keduanya di benih hijau. Satu hari kemudian, sebuah penghalang besar yang menghubungkan langit dan bumi muncul di bidang penglihatan Su Yi. Penghalang ini, seperti hujan ringan peri, jatuh dari langit, menghalangi jalan ke depan seperti parit. Lewati tembok. Seberangi untuk mencapai rahasia primal. Di kehidupan sebelumnya, Su Yi telah menjelajahi area terlarang air terjun abadi 3 kali. Tetapi sekarang saya tahu bahwa dia tidak pernah memasuki tempat rahasia primitif ini sekalipun. Berhenti sejenak, Su Yi mengorbankan 18 lembar keputusan hitam dan kuning. Ada fluktuasi aneh dan teratur di dinding langit Hengduan, hujan cahaya turun, menyelimuti sosoknya, dan menghilang di tempat pada saat berikutnya. Ketika penglihatan Su Yi menjadi jelas, dia datang ke dunia berdarah yang aneh. Gunung dan sungai sangat luas, penuh dengan atmosfer kuno dan primitif. Kabut kacau mengalir di bawah langit, membuat dunia ini berwarna misterius. Itu sebenarnya energi ibu yang misterius. Su Yi terkejut. Kabut asap yang menyelimuti langit dan bumi diubah oleh Ki Ibu dari Xuan Huang. Hanya satu tarikan napas membuat mesin Qi Su Yi hidup dan segar. Jika seseorang bisa berlatih di sini sejak kecil, saya khawatir tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk dengan mudah melangkah ke alam yang jauh melampaui rekan-rekan mereka. Su Yi menghela nafas. Dia memiliki pengalaman 3 generasi, dan dia secara alami tahu betapa misterius dan langkanya dunia kuno yang kacau ini. Gua teratas di langit berbintang lebih rendah. Su Yi segera menyadari ada yang tidak beres. Ini seharusnya menjadi sumber Xuan Huang, dan itu juga dianggap sebagai tempat rahasia primitif. Tempat ini telah mengalami bencana sejak lama dan tempat ini dihancurkan. Su Yi memikirkannya dan akan bergerak maju. Boom! Tiba-tiba, kekosongan di depan meledak. Tombak berdarah menembus udara. Su Yi menghindari pukulan itu dengan sekejap. Ini seharusnya mayat seorang raja kerajaan, bercampur dengan keluhan yang hancur dan niat membunuh, dan pikirannya kacau. Su Yi sedikit mengernyit. Boom! Lengan Su Yi membengkak, dan ki pedang muncul di antara telapak tangan dan jarinya, dan dia membuat pukulan di udara. Klik! Tombak berdarah itu terkoyak. Dalam sekejap, aura ganas dari mayat kuno raja kerajaan menghilang secara tiba-tiba, seolah-olah telah dimurnikan sepenuhnya. Pada akhirnya, bahkan tubuh hancur dan berubah menjadi abu. Sayangnya, di mata lelaki tua di garis kendali mayat, mayat kuno raja kerajaan ini adalah harta kelas 1 yang tiada taranya. Su Yi mengangkat tangannya dengan lembut, dan pedang Qi menghilang dengan tenang. Dia tidak tertarik dengan pengendalian mayat, dan bahkan merasa jijik. Tentu saja, dia tidak berniat mengumpulkan mayat kuno dari raja kerajaan. Su Yi melangkah maju dan mengambil batu giok hitam seukuran kepalan tangan bayi dari tanah.
Kristal ilahi Jie Yuan. Suyi terkejut. Semacam objek dewa yang hanya dapat diringkas dalam tubuh oleh raja dari alam kesatuan. Jika diperoleh oleh raja kerajaan lain, itu dapat digunakan untuk melunakkan harta, dan juga dapat melihat rahasia latihan milik raja kerajaan terpadu ini dari alam kristal. Di kedalaman langit berbintang, Jie Yuan Divine Crystal benar-benar tak ternilai harganya, cukup untuk membuat kekuatan besar apapun didambakan. Alasannya adalah Jie Yuan Divine Crystal terlalu langka. Pertama-tama, hanya Raja Alam Persatuan yang dapat memadatkan objek suci semacam itu. Kedua, bukan hanya setelah jatuhnya Raja Alam normalisasi manapun, Anda dapat meninggalkan harta karun tersebut. Sebagian besar waktu, setelah kematian Raja Alam Persatuan, dia benar-benar musnah, dan tidak ada kesempatan untuk menyimpan kristal alamnya sendiri. Tampaknya mayat kuno Raja Kerajaan barusan adalah pembangkit tenaga listrik di alam kesatuan. Suyi diam-diam berkata. Dia menyingkirkan kristal ilahi Jie Yuan ini dan berencana menggunakannya untuk membuat marah para prajurit Dao di masa depan. Untungnya, saya mengendalikan makna mendalam dari reinkarnasi dan secara alami menahan hal-hal mati seperti itu, jika tidak, pasti akan merepotkan untuk membersihkan mayat kuno seperti itu. Saya hanya tidak tahu apakah ada mayat raja asli yang serupa di dunia ini. Suyi sangat menantikannya. Baru saja memasuki kedalaman area terbatas meteor abadi, dan menghadapi kesempatan seperti itu benar-benar memberinya banyak kejutan. Boom! Sementara Suyi memikirkannya, ada gerakan kekerasan di gunung dan sungai, mengguncang langit. Padatnya, tutupi langit. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.